وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka apabila engkau wahai Rasulullah Muhammad SAW hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah Muhammad SAW hanyalah mengada-ada saja. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Katakanlah, Ruhul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran.
untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, yaitu Muhammad SAW. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Nabi Muhammad SAW belajar kepadanya adalah bahasa Ajam, padahal ini adalah Al-Quran dalam bahasa Arab yang jelas. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Sesungguhnya yang ada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti. Kemudian Tuhanmu menjadi pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita percobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah atas segala firman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman. Kepadanya kita memohon ampun, meminta perlindungan, pertolongan dari segala keburukan diri dan amal-amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang dibiarkannya sesat, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, dan juga atas keluarganya, sahabatnya, dan sekalian para pengikutnya yang mengikutinya dengan ihsan. Alhamdulillah, para hadirin yang dimuliakan Allah, khususnya para guru yang hadir bersama kita, semoga Allah memanjangkan umurnya dalam kebaikan, dalam kesehatan, dalam keberkahan. Ayat yang kita baca tadi dimulai dengan penjelasan tentang orang-orang yang beramal. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa siapa saja orang-orang yang mengerjakan amal saleh, kebajikan, baik itu laki-laki maupun perempuan,
dalam keadaan beriman, maka pasti Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan memberikan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik lagi dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini merupakan janji Allah kepada kita semua bahwa siapa saja di antara kita orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat kelak. Allah akan memberikan balasan yang lebih baik lagi, pahala yang lebih baik lagi daripada apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini menegaskan bahwa kalau kita mengerjakan apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, sebagaimana juga di dalam doa-doa yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yaitu kita memohon kepada Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Para hadirin, ayat ini tentu saja Allah tidak akan mengingkari atau tidak akan menyalahi janjinya. Kalau kita melihat kehidupan kaum muslimin, ya kita harus periksa diri kita. Apakah kita sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah ini dalam kehidupan kita? Karena banyak orang yang mempertanyakan, atau dulu ini sudah berapa puluh tahun yang lalu ada seorang ulama dari Sambas mengirim surat kepada Rashid Ridho, Muhammad Rashid Ridho, dan isi pertanyaannya adalah limadza ta'akhkhara muslimin wa limadza taqaddama ghair. Mengapa umat Islam mengalami kemunduran dan mengapa selainnya mengalami kemajuan? Ini pertanyaan dari seorang ulama dari Kalimantan, dari Sambas. Kemudian pertanyaan ini dijawab panjang lebar dan kemudian disusun dalam menjadi suatu buku yang kemudian dengan judul yang sama, mengapa kaum muslimin mengalami kemunduran dan mengapa selainnya mengalami kemajuan. Kemunduran yang dimaksud di sini, yang dipersoalkan terutama adalah kenapa umat Islam ini kok mundur secara ekonomi, secara politik, dalam kehidupan dunia. Sedangkan kalau kita kaji Al-Quran, seharusnya umat Islam ini mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana dalam ayat yang tadi kita baca, bahwa Allah akan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan diberikan kehidupan yang baik. Tapi dalam kenyataan umat Islam mengalami keterbelakangan, ya. Dan saya kira pertanyaan itu sampai hari ini masih relevan. Artinya kita melihat kenyataan sampai hari ini kaum muslimin masih mengalami kemunduran, keterbelakangan. Sekarang kita melihat bagaimana saudara kita di Gaza, di Palestina dizalimi demikian rupa, ya. Dan umat Islam yang hampir 2 miliar jumlahnya hanya bisa berdoa saja, ya. Hanya bisa mengutuk. Bahkan tidak jarang di antara sesama muslimin ada kelompok-kelompok yang bahkan mengkritik para mujahid di Palestina. Ada kelompok yang menyalahkan Hamas misalnya. Ada kelompok yang kalangan kaum muslimin sendiri mengatakan bahwa ya Hamas ini mestinya hijrah saja. Jadi gak usah berjuang karena kondisinya ada. Dengan alasan bahwa Nabi pun dulu hijrah.
Kemudian bahkan ada lagi yang mengatakan wah Hamas ini ya sebenarnya tidak mewakili umat Islam, atau bahkan ada yang mengatakan Hamas ini adalah kelompok sesat. Ada sampai seperti itu. Jadi ketika misalnya ada gerakan-gerakan seperti Hizbullah, ya, ada gerakan Houthi yang membela mereka, kelompok ini pun disalahkan, disesatkan. Bahkan saya baru membaca tadi satu podcast dari kelompok yang mengaku dirinya paling Islami. Dia mengatakan bahwa itu bukan Hizbullah, Hizbul Syaitan. Ada lagi satu kiai ketika menyebut misalnya pemimpin rohani Iran Ali Khamenei, dia bilang itu bukan ayatullah, ayatul syaitan. Bayangkan di tengah benturan yang luar biasa terhadap umat Islam, ada saja di antara kaum muslimin yang menyebarkan kebencian, permusuhan di antara sesama kaum muslimin. Padahal kita melihat bahwa perjuangan saudara-saudara kita di Palestina ini bukan sekedar masalah agama secara umum, tapi dunia pun mengaku ini adalah masalah kemanusiaan. Ya, siapa saja yang punya hati nurani pasti akan membela. Dan seharusnya dalam kondisi seperti ini kaum muslimin seharusnya menyingkirkan perselisihan di antara mereka. Mereka harusnya bersatu membela ya saudara-saudara kita di Palestina. Tapi ada kelompok-kelompok yang sibuk mempertentangkan masalah-masalah yang bersifat mazhabi, aliran, golongan. Dan kelompok-kelompok ini merasa dirinya paling ahli sunnah, merasa dirinya paling ahli sunnah. Selain mereka itu ahlul bid'ah. Ya, kita di bulan Maulid ini, kita Maulid dibilang ahlul bid'ah. Dan mereka dalam sejarah, mereka tidak pernah berhadapan dengan musuh-musuh Islam dari luar, tapi yang mereka hadapi adalah umat Islam. Sejarah mereka dipenuhi dengan pertumpahan darah di antara sesama kaum muslimin. Kelompok ini cikal bakalnya terjadi dari sejak zaman Nabi sudah ada dan muncul menjadi kekuatan di zaman Imam Ali, Sayyidina Ali ketika menjadi khalifah. Mereka menjadi kelompok Khawarij dan mereka merasa dirinya yang paling benar, selain mereka itu salah. Mereka menafsirkan Al-Quran menurut rakyat mereka, menurut pendapat mereka, dan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari perpecahan yang terjadi di dalam tubuh umat. Tapi pada saat yang sama, kelompok ini kelihatannya ibadahnya hebat, jidatnya hitam, ya, jenggotan, luar biasa. Mereka menampakkan penampilan Islami secara lahir, tapi secara hakikat batinnya mereka menjadi penyebab perpecahan di dalam umat. Nah, ini kenyataan yang kita hadapi bahwa sebenarnya kemunduran umat Islam itu terutama karena munculnya kelompok-kelompok yang menafsirkan Al-Quran secara sempit. Ya. Jadi mereka memaksakan pendapat mereka dan menafikan pendapat-pendapat yang lain, sehingga umat Islam ini terjebak dalam perpecahan. Makanya Nabi mengatakan ini tugas para nabi hakikatnya adalah mengajak manusia kepada Islam, persatuan, persaudaraan, memperbaiki perselisihan atau mendamaikan perselisihan yang ada di antara umat manusia. Bahwa kita bukan hanya membawa kedamaian bagi sesama umat Islam, tapi kita menjadi rahmatan lil alamin. Tapi bagaimana mungkin kita bicara tentang rahmatan lil alamin kalau sejarah kemudian menunjukkan kepada kita bagaimana perang terjadi di antara sesama kaum muslimin.
perselisihan terjadi di antara sesama kaum muslimin, dan peristiwa itu sampai hari ini terjadi, sehingga sebagian kaum muslimin meminta perlindungan kepada non muslim. Sebagaimanapun hari ini kita lihat hampir semua negara-negara Islam ini berlindung kepada kekuatan non muslim. Dan yang paling menyedihkan yang baru terjadi beberapa hari yang lalu pada saat tanggal 9 September, ya, Qatar yang menjadi juru damai selama ini menjadi tempat untuk negosiasi untuk mendamaikan konflik yang ada di Timur Tengah, termasuk dulu zaman perang Afghanistan dan banyak kelompok-kelompok lainnya. Sekarang Hamas berkantor di Doha, di Dubai, dengan tujuan sebagai untuk menjadi tempat untuk membangun negosiasi, untuk mencari jalan keluar terhadap konflik yang ada. Tetapi sekarang Israel kemarin menyerang dan membunuh para negosiator atau orang-orang yang ditunjuk oleh Hamas untuk menjadi wakil mereka dalam membicarakan perdamaian atas usulan Amerika. Ternyata ya setelah mereka kumpul, mereka dibom. Ya, dan ini adalah suatu pelanggaran yang luar biasa. Ya, kita berharap bahwa kaum muslimin khususnya dari kalangan pemimpin Arab ini sadar bahwa ketika mereka bersandar kepada dukungan dari kalangan yang memusuhi mereka, maka sebenarnya itu adalah suatu kehinaan buat mereka. Saya mengingat bahwa ada seorang tokoh penting namanya Yusuf Al-Qaradawi, ya, dulu pernah menulis buku tentang bahwa tidak ada kemuliaan bagi suatu kaum, suatu bangsa yang senjatanya bukan buatan mereka sendiri, apalagi dari musuh mereka. Ya, kalau kita sekarang ini punya senjata yang tidak berasal dari produk kita sendiri atau sesama muslim, maka sangat mungkin senjata itu tidak akan efektif untuk menghadapi musuh-musuh kita. Apalagi di zaman canggih seperti sekarang. Mobil saja, kita punya mobil-mobil yang canggih sekarang, itu bisa disetir dari jauh, bisa dimatikan, bisa dikontrol dari jauh. Apalagi yang namanya senjata, pesawat tempur. Nah, hampir semua negara Arab saat ini memiliki pangkalan militer Amerika. Pangkalan militer Amerika ada hampir di semua negara Arab, di Saudi, di Bahrain, di Emirat, di Yordan. Sekarang di Irak juga ada. Dulu Irak nggak ada. Zamannya Saddam Hussein, Irak tidak memiliki pangkalan militer Amerika. Setelah Saddam Hussein jatuh, pangkalan militer Amerika berdiri di Irak, beberapa pangkalan militer. Di Libya dulu zamannya Gaddafi tidak ada pangkalan militer Amerika. Sekarang setelah Gaddafi jatuh, pangkalan militer Amerika berdiri di Libya. Begitu juga sekarang Syria. Zamannya Bashar Assad ini paling tegas, paling keras menentang Israel dan Amerika. Tapi kemudian dijatuhkan oleh sesama kaum muslimin dengan mengangkat isu mazhab, aliran, dengan menyebarkan informasi hoax. Tapi kebanyakan kita termakan oleh hoax itu, ya, karena sekarang perang yang paling menentukan sekarang itu adalah perang informasi. Kita sadar atau tidak sadar, setiap hari kita dicekoki oleh berita-berita yang sebenarnya diciptakan oleh musuh-musuh kita untuk mengadu domba sesama kita.
Nah kita sendiri kadang-kadang kurang hati-hati, ikut menyebarkan berita tersebut, ikut memperluas konflik, dan akibatnya apa yang terjadi? Sekarang pangkalan militer terbesar paling canggih di negara Arab itu ada di Qatar, ya, Al-Udeid namanya. Itu menyimpan kurang lebih 10.000 pasukan Amerika di situ dengan persenjataan canggih, pertahanan canggih. Lah, kenapa bisa Israel menyerang masuk? Padahal di situ ada perlindungan canggih dari Amerika. Ini kan tanda tanya. Ini jadi satu tamparan besar buat kaum muslimin, khususnya para pemimpin Arab, bahwa ketika mereka mengandalkan Amerika yang merupakan pelindung utama daripada Israel, maka ya sebenarnya itu mereka berlindung pada laba-laba, jaring laba-laba yang sangat lemah. Dan itu terbukti sekarang. Pangkalan militer paling canggih, tapi kok bisa Israel menyerang masuk, membunuh para negosiator, orang-orang yang sedang berdiskusi tentang perdamaian untuk mengatasi masalah konflik yang terjadi di Gaza. Mereka bunuh semua dan mereka menghapus atau memupus harapan untuk perdamaian. Jadi kita melihat bahwa mereka memang tidak ingin damai, dan mereka melakukan pelanggaran dalam semua hal, dalam berkenaan dengan hukum-hukum internasional maupun hukum-hukum kemanusiaan. Mereka mengkhianat terhadap janji, ngajak kita dialog, tapi pada saat kita kumpul untuk dialog kita dibunuh. Sama juga di Iran, pada waktu beberapa bulan yang lalu mereka ajak Iran dialog mengenai masalah nuklir. Pada saat dialog dengan Iran tentang nuklir, semua fasilitas nuklir Iran diserang, dibom. Jadi kita melihat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak bisa dipegang kata-katanya. Ya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan satu hal yang menyedihkan buat kita. Padahal kekayaan alam umat Islam ini luar biasa. Negara-negara di dunia ini bergantung pada minyak dari Arab. Dulu waktu perang Arab Israel tahun 70-an, negara Arab kemudian bersatu menahan minyak mereka. Tapi apa yang terjadi? Ya, salah seorang tokoh Saudi, Raja Saudi yang terkenal itu Raja Faisal. Beliau langsung memotong semua perdagangan minyak ke negara-negara Barat yang mendukung Israel. Tapi sudah itu apa yang terjadi? Beliau dibunuh oleh kemenakannya sendiri. Ya, di istana ketika datang menyambut beliau. Dan kalau kita mengikuti ucapan-ucapan Raja Faisal ini luar biasa, berkenaan dengan hal-hal yang terkait dengan kebangkitan Islam, kemuliaan Islam. Tapi ya, kalau ada pemimpin yang mempunyai visi-misi yang luar biasa seperti beliau, ya itu dibunuh. Nah, kita melihat bahwa ini kenyataan yang kita baca dalam sejarah, bahwa umat Islam ini dipecah belah dan digunakan orang-orang dari dalam. Ya, yang membunuh Faisal adalah kemenakannya sendiri, dibunuh di istananya sendiri. Dan sesudah itu, yang tadinya minyak sebagai senjata untuk menghadapi Barat bahkan berubah. Minyak menjadi senjata Amerika untuk menekan dunia. Perjanjian terjadi antara Arab Saudi dan negara produsen minyak lainnya dengan Amerika untuk menjadikan dolar sebagai mata uang untuk membeli minyak. Padahal sebelumnya dolar itu sudah mau hancur. Jadi dolar itu dulunya itu sudah mengalami krisis. Dolar itu sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena Amerika sudah berkhianat terhadap perjanjian yang namanya Bretton Woods Agreement, perjanjian
untuk menjadikan dolar sebagai mata uang jangkar dunia dengan jaminan emas. Bayangkan, ini perjanjian dulu. Kalau kita baca sejarah, ini perjanjian antara negara-negara Barat, Eropa, dan beberapa negara lainnya dengan Amerika untuk menggantikan mata uang yang dulunya pound sterling, mata uang Inggris, dijadikan mata uang baru yang dipindahkan dari Inggris menjadi dolar. Kemudian seluruh dunia sepakat dolar jadi mata uang jangkar sebagai devisa, cadangan devisa, dengan perjanjian bahwa 1 dolar itu sama dengan 1 gram emas. Perjanjian dulu itu. Dan setiap negara yang punya dolar bisa mengembalikan dolarnya dengan menerima kembali emas. Jadi kalau punya 1.000 dolar dapat 1 kilo emas. Tapi apa yang terjadi? Sekarang berapa 1 dolar? 1 gram emas berapa dolar sekarang? 100. Sekarang ini 1 gram emas sudah 2.100.000. Sekarang dolar berapa? 16.000. 16.500. Bayangkan 16.500 ya. Jadi yang tadinya 1 dolar 1 gram, sekarang 1 gram sekitar 130 dolar, 130 kali lipat. Apa artinya? Bahwa seluruh biaya perang, seluruh biaya Amerika untuk menguasai dunia ini itu dari dolar, dari cetakan uang ya. Jadi dia mencetak uang. Sekarang sama dengan sekarang saya ini dari bank bikin cetak uang. Saya kasih Anda kertas, Anda taruh emas dengan saya. Kertas yang ada di tangan Anda itu nilainya dari hari ke hari semakin turun. Yang tadinya 1 lembar itu bisa beli misalnya 1 gram emas, dulunya itu kita bisa beli macam-macam ya sampai sekarang pun. Atau kita hitung dengan cara Islami, dinar. Dulu 1 dinar itu bisa beli kambing, dinar 4 gram. Sekarang dirubah jadi uang, hanya jadi berapa? Terus berapa tahun kemudian nilainya itu nggak ada. Sekarang kita punya uang 1 juta, di masa lalu itu sangat berarti. Sekarang tidak bisa kita beli apa-apa dari itu. Apa tidak lagi seperti dulu uang 1 juta. Kita beli mobil dulu hanya berapa? Sekarang beli mobil berapa? Ratus juta. Nah, kita melihat keadaan seperti itu, bahwa terjadi inflasi. Siapa yang diuntungkan oleh inflasi itu? Yang cetak uang. Siapa yang cetak uang? Amerika. Nilai emas yang tadinya 1 gram 1 dolar, sekarang 1 gram 130 dolar. Artinya 130 kali lipat. Siapa yang diuntungkan? 130 kali lipat ini dalam berapa puluh tahun? Amerika. Itu baru keuntungan selisih. Belum keuntungan dari akibat hancurnya emas, terbakarnya emas, tenggelamnya, hancurnya uang kertas. Uang kertas itu kan tiap hari ada yang rusak, ada yang terbakar, ada yang robek, ada yang hilang. Siapa yang untung? Yang untung yang nyetak, ya kan? Jadi keuntungan dari situlah Amerika bisa memiliki 800 pangkalan militer di seluruh dunia, bisa mengontrol. Tahun 70-an Prancis protes. Prancis sempat protes, minta dolar kembalikan emas. Amerika menolak. Nah, kemudian Amerika untuk mempertahankan dominasi dolar ini menekan negara Arab. Setelah membunuh Raja Faisal, negara Arab yang lain takut. Kalian kalau mau jual minyak harus pakai dolar. Akhirnya seluruh dunia yang tadinya sudah tidak percaya sama dolar terpaksa harus punya dolar lagi untuk bisa beli minyak, karena minyak kebutuhan dunia. Itu yang terjadi pada tahun 70-an. Kemudian Eropa sadar
mereka bikin mata uang bersama namanya euro. Ya, euro ini untuk menghadapi dolar, tapi juga tidak berhasil karena salah satu negara yang paling besar ekonominya itu antara lain Inggris tidak mau gabung dengan euro. Jadi sampai hari ini Inggris tidak mau gabung dengan euro. Nah, Inggris ini paling dekat dengan Amerika. Jadi banyak hal yang sebenarnya harus kita pelajari kembali dalam sejarah ini agar kita mengerti ada apa sebenarnya ini, kenapa kita mengalami kemunduran. Salah satu aspek kemunduran yang kita alami adalah sistem keuangan yang kita pegang sekarang. Sistem keuangan kita ini sebenarnya itu ekstraktif, artinya kita menggunakan uang yang kemudian dari situ kita itu ditipu, uang kita itu tiap hari nilainya hilang. Nah, orang miskin semakin hari semakin miskin. Tapi kalau orang kaya, dia simpan uangnya dalam bentuk emas. Hampir semua orang yang ngerti pasti nyimpan uang emas. Kenapa? Karena emas itu nilainya tidak pernah turun. Dalam tahun ini saja nilai emas itu sudah naik dari 1,5 tahun sebelum ini, sekarang sudah 2 juta lebih, sudah hampir 50% naiknya dalam tahun ini. Nah, ini satu kenyataan bahwa ketika Allah mengatakan sebenarnya kalau kita ini beriman seharusnya kita mencapai kemajuan, tapi kenapa kita kalah? Ini persoalan yang menjadi tanda tanya. Kenapa kita kalah? Karena sistem yang ada saat ini itu ditentukan oleh musuh-musuh kita, oleh non-muslim. Ya bagaimanapun kita mengatakan tidak semua non-muslim itu memusuhi kita, tapi kita harus waspada. Walan tarba'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millata. Bahwa kita tetap harus waspada bahwa pokok kekuatan kita itu intinya adalah membangun persatuan, persaudaraan di antara kaum muslimin dan juga membangun hubungan baik dengan sesama umat manusia. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah masuk ke Madinah, ketika hijrah, beliau persatukan antara muhajir dan ansar, disatukan, dipersaudarakan, mu'ahad, sehingga terbentuk persaudaraan. Kedua, Nabi kumpulkan Nasrani, kumpulkan Ahlul Kitab, penduduk Madinah yang non-muslim. Beliau bangun suatu kontrak sosial yang kita sebut Piagam Madinah. Di situ beliau membangun, menata hubungan sesama kaum muslim, antara kaum muslimin dengan non muslim untuk bersatu padu, bekerja sama satu sama lain, membangun masyarakat. Jadi kita lihat Nabi itu mempersatukan sesama kaum muslimin, mempersatukan kaum muslimin dengan non muslimin, membangun suatu masyarakat madani, masyarakat sipil yang luar biasa. Nah inilah kenyataan yang kita lihat. Umat Islam saat ini bahkan sebaliknya, kita di antara kita sendiri tidak bisa kerjasama, tapi bahkan kita sebagian meminta perlindungan kepada musuh umat Islam. Ya sekarang musuh umat Islam yang jelas itu adalah Israel. Karena Israel ini punya cita-cita untuk menguasai tanah Arab. Sampai sekarang mereka sudah melakukan itu. Sebagian besar negara Arab itu sudah dibawa kendali Amerika. Dan apa yang terjadi? Ya, semua kekayaan alam kita dikuasai oleh mereka. Ya, makanya pada saat kemarin Qatar diserang, seluruh dunia Islam sadar, marah. Tapi tentu saja tidak cukup sekedar marah. Presiden Prabowo langsung telepon, bicara, mendukung Qatar untuk membela hak mereka. Bahkan bukan hanya telepon, Presiden kemarin berangkat langsung ke Qatar memberikan dukungan. Bahwa ini pelajaran besar buat kita kaum muslimin. Kalau kita mengabaikan kerjasama di antara sesama kaum muslimin, maka tunggulah kehancuran, kerusakan. Bahwa apa yang dijanjikan Allah ini tidak terjadi karena kita tidak melakukan amalan soleh. Amal soleh. Amal soleh ini apa? Amal yang reformatif, yang mempersatukan kita, membuat kita satu sama lain saling mendukung. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini pokok agama ini adalah ciri orang beriman. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
bahwa kalau kita meninggalkan ini, kemudian kita berselisih satu sama lain, maka tumbuhlah kehancuran. Karena musuh-musuh Islam ini satu sama lain saling mendukung, mereka satu sama lain saling menolong, saling mempersatukan diri mereka. Kalau kita sendiri tidak mau bekerja sama dan muncul kelompok-kelompok yang memang sengaja dimasukkan ke antara kaum muslimin untuk memecah belah kita, dan inilah yang terjadi pada saat ini. Banyak hal yang mungkin kita harus kaji ulang lagi tentang apa yang disebut geopolitik, tentang sistem ekonomi dunia, bagaimana kondisi dunia sejak perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan sekarang kita berada di ambang perang dunia ketiga. Ya, kalau kita tidak hati-hati, ini ancaman besar sedang terjadi di hadapan kita. Banyak ancaman. Ada seorang ulama, profesor dari Amerika yang keturunan Turki, namanya Nabil Rubin, tapi dia orang keturunan Turki. Dia sekarang jadi seorang doktor di ahli ekonomi. Dia menulis buku judulnya 10 ancaman besar yang sedang mengancam dunia ini. Dan dia mengatakan ini lebih besar dari perang dunia ke-1 dan ke-2. Efeknya, akibatnya nanti kalau kita tidak hati-hati. Dia menjelaskan panjang lebar tentang bencana-bencana yang akan terjadi dan akibatnya bagi dunia. Nah, kita harus waspada bahwa kita sedang berhadapan dengan tantangan yang luar biasa, mulai dari kerusakan lingkungan hidup, sistem ekonomi yang ekstraktif, kemudian perkembangan teknologi yang menyebabkan disrupsi, banyak pekerjaan yang hilang sekarang karena diganti oleh AI. Kemajuan teknologi mengalahkan banyak. Sekarang kita ini mau nulis buku, tinggal ketik aja, sekarang langsung buku jadi. Dalam satu hari bisa bikin buku kalau kita menggunakan teknologi canggih sekarang. Mau bikin proposal, mau bikin rencana, mau bikin apa saja, tinggal ketik, tak muncul. Mau bikin gambar, mau bikin video, hanya dalam beberapa menit sudah jadi. Nah, kalau kita tidak menguasai bidang ini, kita tertinggal. Ya, kita jadi korban. Sekarang sebagian besar video-video yang berkembang yang kita terima sekarang di WhatsApp, di YouTube, di Instagram, itu sudah buatan semua, dibikin. Bahkan banyak sekarang film yang sudah dibuat berdasarkan AI. Pekerjaan di masa depan akan hilang sebagian besar kalau kita tidak menyesuaikan, mempersiapkan diri kita, anak-anak kita untuk menghadapi tantangan yang ada, yang akan terjadi. Tapi nanti juga pada masa yang akan datang, kalau ya kita berharap, karena sekarang ini seharusnya kalau teknologi ilmu pengetahuan ini berkembang menurut prinsip-prinsip kemanusiaan, sebenarnya kita ini hidup sejahtera semua. Kita nggak usah teknologi, nggak usah sains. Sebenarnya kekayaan alam kita saja, kekayaan alam Indonesia ini kalau dikelola dengan baik, itu akan menghasilkan kesejahteraan yang luar biasa kepada kita. Ya, bahkan Pak Mahfud MD, Pak Abraham Samad mengatakan kalau kekayaan alam kita ini dikelola dengan baik, setiap orang rakyat kita ini mendapat duit antara 20 sampai 30 juta per bulan. Bayangin sekarang kita dapat 2-3 juta aja udah susah. Ya, padahal kekayaan alam kita ini jumlahnya ribuan triliun di bawah langit. Apalagi kalau sudah ada teknologi canggih yang akan datang ini, yang sedang. Kenapa orang-orang itu bisa menguasai dunia? Karena mereka punya teknologi canggih. Dengan teknologi canggih ini, mereka bisa merubah bahan mentah yang kita miliki sebagai sumber daya alam. Dari harga dia beli dari kita 1.000, ketika dia masuk di mesin, di pabrik mereka, masuk ke kita lagi dengan harga 10 juta. Beratus kali lipat nilai tambah yang diciptakan karena teknologi. Nah, kita tidak hati-hati dalam masalah ini, sehingga akhirnya ya kekuatan ekonomi itu bertumbuh pada mereka dan kita hanya jadi korban. Nah, ini
Satu hal yang juga harus kita menjadi perhatian kita semua ke depan, persiapkan anak-anak kita menghadapi tantangan ini. Ya, karena agama ini tidak hanya mengatur akhirat, tapi dunia. Makanya kita punya dua macam ilmu yang sifatnya fardu ain, fardu kifayah. Kalau fardu ain yaitu mengenai ibadah-ibadah mahdoh kita, sholat, puasa, zakat. Tapi ibadah yang sifatnya fardu kifayah, menuntut ilmu, jadi ekonom, jadi seorang ahli di bidang negara, politik, di bidang teknik, di bidang kesehatan, semua harus ada dan kita harus kuasai bidang itu. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Dan ketika kita kalah dalam hal ini, ya dalam kehidupan pun kita akan dikuasai. Makanya Allah mengingatkan kita, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan bagi mereka dari semua kekuatan yang mampu kalian lakukan. Apa itu kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, kekuatan politik. Karena selama kita ini lemah, selama ini kita akan dikendalikan, dikuasai, dijajah oleh kelompok-kelompok yang zalim itu. Untuk bisa menjadi khalifah Allah di muka bumi, kita harus mempunyai ilmu. Man arada dunia fa'alih bilih, wa man arada al-akhirah fa'alih bilih, wa man arada fa'alih bilih. Mau sukses di dunia ini harus punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang dunia. Bagaimana menata hubungan ini menjadi khalifah? Tembus langit harus. Kalau orang lain bisa tembus langit dengan teknologi, ya kita juga harus lebih daripada itu. Al-Quran sudah bilang dari awal dalam surat Ar-Rahman, fanfuzu, tembus. Tapi wala tanfuzu illa billah, kamu tidak bisa tembus itu kecuali dengan ilmu. Nah sekarang kita harus mempersiapkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia ini dalam arti untuk menjaga kehormatan kita, kemuliaan kita sebagai umat. Jangan sampai kita ini beli senjata sama musuh, minta perlindungan sama musuh. Yang terjadi sekarang seperti di Qatar, persenjataan paling lengkap, beli senjata dengan harga ribuan triliun. Tapi apa yang terjadi? Dengan seenaknya Israel bisa masuk membunuh para petinggi Hamas, dan termasuk juga ada seorang tentara dari Qatar yang terbunuh. Nah ini kita berlindung kepada musuh, bagaimana mungkin? Ya inilah kenyataan yang kita hadapi saat ini, bahwa umat Islam ini harus sadar. Seharusnya kita ini sudah makmur, kekayaan alam kita itu tak terhingga jumlahnya kalau dibandingkan negara-negara lain. Tapi kenapa kita miskin? Kenapa kita susah? Kemudian dalam keadaan susah begini kita diadu domba, seperti kemarin ribut, ya. Dan ternyata di balik itu semua ada rekayasa yang diciptakan untuk menciptakan kekacauan. Supaya apa? Kalau kacau, semua koruptor ini nggak diperiksa. Semua penjahat ini yang sekarang selama ini menikmati kejahatan, mengeksploitasi kekayaan alam kita ini, itu puluhan ribu triliun, itu dibawa lari, dimiliki oleh segelintir orang. Baru sekarang terbuka. Pada saat mau dibuka oleh KPK, oleh kejaksaan, bikin kacau supaya rakyat sibuk lagi ngurusin kekacauan ini. Kita tidak sempat lagi membongkar ini kejahatan ini luar biasa. Itu kejahatan di Kementerian Agama sudah terbukti sekarang. Kejahatan di bidang informasi sekarang banyak hal. Sekarang ribuan triliun terbuka sekarang. Ini kan dilakukan oleh Pak Prabowo karena dia yakin kalau kekayaan alam kekayaan kita ini bisa dikembalikan kepada negara, sebenarnya kita tidak akan kesulitan. Tapi ya karena ada pengkhianat di kalangan bangsa ini sendiri, ya, akhirnya apa yang terjadi? Kekayaan alam itu jadi bencana buat kita. Seharusnya kita hidup makmur, sebaliknya kita hidup dengan utang. Ya, utang. Sekarang kita punya utang ribuan triliun. Terus kekayaan alam kita kemana? Kita dipajakin habis-habisan untuk membayar utang. Nah, ini kenyataan kita. Kalau sekarang Prabowo sadar ini masalah besar.
Presiden kita sadar, dia menulis buku namanya Paradoks Indonesia untuk memperbaiki keadaan. Tapi kan musuh yang dihadapi juga luar biasa, yang tidak mau kehilangan fasilitas, tidak mau kehilangan privilege. Mereka bekerja untuk memecah belah kita. Makanya kaum muslimin alhamdulillah NU, Muhammadiyah dan ormas lainnya mendukung pemerintah untuk menegakkan ini. Kemarin para tokoh-tokoh agama juga baru bertemu dengan Pak Prabowo meminta antara lain melakukan reformasi di bidang kepolisian, karena tombak utama kita menghadapi kejahatan ini itu polisi. Kalau polisinya rusak, disogok, polisinya tidak jadi, apalagi penjara punya cupong di belakangnya, nah ini masalah. Mereka bekerja bukan untuk rakyat, tapi untuk cupong yang membiayai mereka. Ini kenyataan yang ada. Nah ini kemarin para tokoh ulama sudah mengingatkan dan Pak Prabowo setuju. Ya. Sekarang kita lagi memeriksa ulang semua bahwa kekayaan alam kita ini luar biasa. Maka mari kita bersatu, bekerja sama, kita dukung pemerintah yang ada, semua usaha-usaha yang baik yang mengarah kepada keadilan, kesejahteraan rakyat dan lain-lain. Ini harus menjadi pokok dan kita harus dukunglah. Jangan sampai kita terpancing, karena sekarang ini media sosial sekarang ini adalah sarana untuk mengadu domba sesama kaum muslimin, sarana mengadu domba sesama anak bangsa, dan kita harus jaga jangan sampai perselisihan dalam masalah aliran, golongan, mazhab memecah belah kita. Tapi kita harus fokus, fala udwana illa ala zalimin. Musuh kita zalim, orang zalim apapun agamanya, walaupun dia muslim, kalau dia zalim musuh kita. Nah, kita jaga ini persatuan, jaga persaudaraan di antara kita, dan insya Allah Allah akan memberikan kepada kita pertolongan. Saya ingin lanjut sedikit ayat berikutnya. Maka apabila kalian hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini ayat penting ini, ada kaitannya. Faiza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Al-Qur'an ini bimbingan, petunjuk. Tapi kok kita disuruh baca Qur'an minta perlindungan kepada setan? Kenapa? Karena sepanjang sejarah kerusakan dari umat beragama itu dari dalam, dari tahrif terhadap kitab suci. Kitab suci dirubah, diperjualbelikan ayat-ayatnya, dipakai untuk dipertentangkan satu sama lain, dijual dengan harga yang murah. Ya, ini terjadi semua agama, bahkan bukan hanya tahrif secara pemahaman, tapi juga tahrif di dalam tulisan, sehingga semua tahrif itu masuk dalam kitab suci dalam bentuk apa? Sekarang kita tidak temukan lagi kitab suci yang betul-betul murni. Semua itu sudah mengalami distorsi, mengalami tahrif. Satu-satunya kitab suci yang tidak mengalami tahrif hanya Al-Quran. Tahrif secara fisik tidak ada perubahan kata-kata, perubahan. Tapi tahrif dari segi makna ini terjadi. Tahrif dari segi penafsiran, tahrif dari segi pemahaman terjadi, menyebabkan konflik di antara kita. Makanya di sini kita harus membaca fasta'idz billah, minta ampun, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setan menggunakan ayat Allah untuk menipu kita. Jadi kita harus hati-hati. Makanya di dalam sholat pun itu sebagian ulama, kalau saya sepakat karena ini perintah, setiap membaca ayat Quran harus dimulai dengan fasta'idz billah. Jadi sebelum baca Al-Fatihah, baca dulu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam tidak dilafazkan, tapi dalam disirkan. Gitu juga ketika baca surat sesudah Al-Fatihah, sebelum Bismillahirrahmanirrahim kita baca lagi di dalam sir A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu wajib. Karena itu perintah dari Al-Quran bahwa mulailah membaca Al-Quran itu kapan saja minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setan masuk dari sini. Ya, melalui tahrif dalam penafsiran, pemahaman. Akibatnya ya ayat satu dipertentangkan dengan ayat lain, atau mereka mengambil ayat ini meninggalkan ayat yang lain untuk menyesatkan umat.
Nah inilah tantangan yang kita hadapi juga. Sambil Allah mengatakan sesungguhnya setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Kalau kita betul-betul beriman bertawakal kepada Allah, setan tidak akan mampu menggoda kita. Hanya masalahnya iman itu sesuatu yang berat. Ya, ngaku iman, ngaku beriman itu gampang, tapi hakikat iman itu belum tentu kita dapat atau kita miliki dalam diri kita. Jadi siapa? Innamas sultanu 'alal ladzina yatawallawna. Setan itu hanya berkuasa kepada orang yang jadikan dia pemimpin. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Siapa yang menjadikan setan sebagai pemimpin? Sudah jelas. Seperti sekarang ini kita melihat kaum muslimin berkiblat kepada setan, kepada peradaban kafir, ya, tunduk kepada kepentingan kafir. Dan kita sudah sadar atau tidak sadar kita sudah jadi musyrik. Tapi walaupun kita tidak menyembah secara nyata, tapi kan musyrik ini kan tidak harus dalam bentuk menyembah secara seperti menyembah berhala, tapi sebagaimana Al-Quran mengatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahu ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Musyrik itu bisa saja dalam bentuk kita mencintai sesuatu, mengutamakan sesuatu selain Allah, sama dengan Allah kedudukannya. Akibatnya apa? Ya, kita jadi musyrik tanpa sadar. Hukum Allah terabaikan dalam hidup kita, dan kita mudah diadu domba satu sama lain. Nah inilah diantara hal-hal yang penting saya ingin ingatkan diri saya dan kepada para hadirin sekalian, bahwa kita sedang berhadapan dengan kenyataan yang luar biasa. Kita harus banyak belajar mengenai, bukan hanya sekedar baca ayat-ayat Quran yang tertulis, tersurat, tapi juga membaca ayat-ayat Allah yang terhampar di hadapan kita ini, tentang ilmu, tentang sejarah, ilmu. Karena Al-Quran ini kalau kita buka, isinya itu yang bicara hukum fikih hanya 3%, 97% bicara sejarah, bicara fenomena alam. Dari 114 nama surat dalam Quran, ada berapa nama yang berkenaan dengan ibadah? Semua sejarah. Al-Baqarah, Al-Maidah, Ali Imran, sejarah, An-Nahl, alam, Lebah. Semua yang bicara tentang ibadah hanya surat apa? As-Sajdah. Tuh. Surat apa lagi? Hah? Yang bicara tentang alam, berapa yang bicara tentang ibadah ini hanya berapa? Hanya 2 surat. Yang lain itu fenomena alam yang dibahas. Artinya apa? Kita ini punya tugas sebagai khalifah di muka bumi. Mari kita kembali ke, ya selain kita kaji Quran secara rohaniah, juga kita kaji Quran secara ilmiah dalam arti bagaimana kita mengatasi masalah-masalah sosial kita, bagaimana mewujudkan cita-cita Allah menciptakan kita inni ja'ilu fil ardi khalifah, sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah inilah tantangan yang kita hadapi saat ini. Kita tidak cukup tentu saja majelis pengajian sesaat seperti ini. Kita harus menulis ini, membahas seperti ini lebih dalam lagi mengenai sistem ekonominya, sistem keuangannya, sistem politiknya. Karena banyak masalah yang harus kita atasi, yang tidak cukup dengan slogan Islam menyelesaikan semua masalah. Ya buktikan dalam bentuk kajian, dalam bentuk belajar yang benar tentang sejarah. Kita tahu situasi yang sekarang terjadi, bagaimana kita menyikapi dengan baik sehingga kita bisa mengatasi masalah yang kita hadapi. Nah inilah saya kira apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menolong kita, memberikan kita tambahan ilmu, tambahan hidayahnya. Saya persilahkan kalau mungkin ada yang mau menambahkan atau berdialog, fadhal, insyaallah. Mana ada yang mau di ahlan.
Ada yang mau bertanya atau cukup? Saya kira begitulah. Jadi kembali lagi, mari kita kaji Quran secara utuh, tidak hanya pada masalah hukum-hukum fikih dalam arti ibadahnya, tapi juga bagaimana membaca fenomena alam, membaca sistem ekonomi yang diterapkan oleh Islam. Ini tantangan kita semua, ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengatasi keadaan kita menjadi lebih baik lagi, insyaallah. Allahumma rabbana nas'aluka bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad an tusalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, dan beri kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu, dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, ya Allah, dan beri kami kemampuan untuk meninggalkannya. Allahumma rabbana aslih lana umurana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfatan aina abadan waf'al bina ma anta ahli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, perbaiki semua urusan-urusan kami, ya Allah, urusan kaum muslimin. Allahumma ya Allah, dan janganlah kau biarkan diri kami dikendalikan oleh hawa nafsu kami, oleh kepentingan sesaat kami, ya Allah. Perlakukanlah kami sebagaimana engkau memang ahlinya, engkau yang paling tahu apa yang terbaik buat kami. Allahumma rabbana nas'aluka ya Allah bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yaksibu su', amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yaksibu su', amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yaksibu su'. Ya Allah, siapa lagi yang akan menolong orang-orang yang ditimpa kesulitan, mudarat dan berada dalam kesulitan kecuali Engkau, ya Allah. Maka tolonglah kami, ya Allah, bantulah kami, ya Allah, persatukanlah hati-hati kami, ya Allah, di bawah naungan bimbingan-Mu, ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ziyadatan fi syarafil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.